Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita, dimudahkan berkumpul di majelis ini untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam iman, dalam ilmu, dalam amal hingga datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Hisnul Muslim min Azkaril Kitabi was Sunnah. Setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang masalah yang berkaitan dengan zikir dan doa, yakni khususnya tentang faidah-faidah zikir. Maka memasuki bagian kedua, yaitu adabuz zikri wad du'a, adab-adab berzikir dan berdoa. Inna lizzikri wad du'ai adaban masyru'ah. Sesungguhnya zikir dan doa adalah memiliki adab yang disyariatkan. Wa syurutan mafruḍah, dan juga ada syarat-syarat yang diwajibkan. Faman wuffiya lahu, maka barang siapa yang memenuhi adab dan syarat-syaratnya, wa man lazimatil katsira ala syurutil adabi aw syakka naila ma sa'ala, atau orang yang selalu memenuhi apa yang menjadi persyaratan di dalam adab-adab berdoa dan berzikir, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan apa yang dimintanya. Wa man akhalla bil adabi istahaqqa thalatha khilalin. Tapi barang siapa
yang meninggalkan adab-adab di dalam berzikir dan berdoa, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, al-muqtu, kemurkaan dari Allah. Al-bu'du, dijauhkan dari rahmat Allah. Wal huruman, diharamkan oleh Allah dari pengabulan doa. Iyadan billahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah dari 3 perkara tersebut. Waha ana azkur adab adz-dzikri wad-du'ai wasyurutiha. Maka di sini kata muallif, penulis mengatakan, saya akan sebutkan beberapa adab dalam berzikir dan berdoa serta syarat-syaratnya. Yang pertama, famin adabihi, di antara adab-adabnya adalah an ta'allama anna siratal anbiya'i wal mursalin wal awliya'is salihin, bahwasannya kalau kalian mempelajari tentang perjalanan para nabi, para rasul, dan juga para aulia, kekasih-kekasih Allah, dan orang-orang yang salih, in aradu istiqda'a hajatin inda maulahum, jika mereka berkehendak untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan, yang dihajatkan dari penolong mereka. Siapa penolong mereka? Allah. Ayyubadiru qabla su'ali, maka mereka bersegera sebelum mereka meminta kepada Allah. Fayakumu baina yadayhi rabbihim, mereka berdiri menghadap kepada Rabb mereka. Berdiri menghadap kepada Rabb mereka. Berdiri di sini berarti menghadap ke arah mana? Ke arah kiblah. Karena memang tuntunan berdoa yang benar yaitu menghadap ke arah kiblah. Fayasuffu aqdamahum, kemudian mereka merapatkan sof-sofnya, kakinya dirapatkan, berarti dia meluruskan sofnya. Wa yubsitu akfahum, kemudian ditadahkan tangannya menadahkan ke langit, ya. Dibuka tangan-tangan mereka, menadahkan tangannya ke langit. Wa yursilu dumu'ahum ala khududihim, dan air mata mereka berlinang membasahi pipi. Fayabda'u bitaubah, maka mereka memulainya dengan taubat, yaitu membaca istighfar, mohon ampun. Fayabda'u bitaubati mimma 'asihim, mereka memulainya dengan taubat dari perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Watansilu min mukhalafatihim, dan mereka keluar dari penyelisihan yang telah mereka lakukan.
wa yastabtinu wal khusyu' fi qulubihim. Mereka hadirkan khusyuk di dalam hati-hati mereka. Wa yatamassaku, dan mereka berpegang teguh. Wa yatadhallalu, dan mereka merendahkan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ini sikap yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para aulia, para sholihin sebelum mereka meminta. Jadi mereka harus mempersiapkan diri secara fisik dan secara psikologis. Demikian pula secara jasmania maupun secara rohani. Jadi di sini ada sikap yang ditunjukkan kepada Allah tabaraka wa taala sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah. Karena kalau dirangkum semua ini adalah yakni penghambaan seseorang kepada Allah. Fayabda'una bis-sana'i ala ma'budihim, dan mereka kemudian memulainya dengan pujian atas apa yang mereka ibadahi. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Jalla wa Ala. Wa taqdisihi, mereka mensucikannya. Wa tanzihi, dan mereka membersihkannya. Wa ta'zimihi, dan mereka mengagungkannya. Wa tsanaa'a 'alaihi bima huwa ahla, dan mereka memuji dengan apa yang hanya dimiliki oleh Allah. Berarti sesuatu yang spesifik yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Summa yarghabuna fid du'a, kemudian mereka memanjatkan doa. Artinya mereka menunjukkan harapannya yang kuat, yakni di dalam doa tersebut. Artinya berdoa dengan sikap roghbah, yaitu harap. Ada roghbah, ada rohbah. Ada harap, ada cemas, ada takut. Baik. Hadza Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Inilah yang pernah ditunjukkan oleh Ibrahim, kekasih Allah. Lamma arada munajatan maulahu fi istiqda'i hawaijih, yakni tatkala Ibrahim hendak bermunajat kepada Allah penolongnya agar memenuhi apa yang diinginkannya. Wastidraru ma fi khazainih, dan beliau sangat mengharapkan apa yang ada pada perbendaharaannya, yaitu perbendaharaan Allah. Bukan hanya hajat yang diinginkan, tapi apa saja yang dimiliki oleh Allah diinginkan. Bada'a bis-sana'i ala rabbih, beliau mengawalinya dengan pujian kepada Rabbnya. Qabla su'alih, sebelum beliau meminta. Jadi memuji dulu, kemudian meminta.
Ini kan juga biasanya dilakukan orang. Sadurunge ana karepe njaluk mesti diopokno, dipuji. Mertamu nang omane wong, cak sampean omane kok keren ya. Kursine iki lho gak ana tunggale. Sampean tok sing duwe. Deloken mejane keren. Cak nyelang duwike dah. Dipuji dhisik, iya kan? Mangane wong lanang ya ngono. Nek nggombali wong wedok iku berarti ana padha ae wong wedok ya ngono. Ya. Sing suka digombali sapa? Lanang ta wedok? Pak Budi jawab wedok ae. Ero ta sampean. Ya. Jadi secara umum ya, proses seperti itu udah ma'ruf, udah biasa. Ternyata diterapkan pada makhluk demikian. Nah, apalagi kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, zat yang suka dimintai. Ya. Kalau kita memuji orang, dipuji, kemudian meminta, pertama lolos. Yang kedua dipuji, minta lagi, lolos lagi. Dipuji lagi, ero konangan. Iki sampean iki biasa nih, nek mari muji ngene. Akhirnya orang kan apa? Hafal, nengeri. Akhirnya enggan gitu loh. Enggan akhirnya. Kenapa? Karena manusia. Zat yang kalau dimintai terus menerus akhirnya bosan. Bahkan puncaknya bisa marah. Kok nih kalau bolak-balik utang langganan tak? Nah gitu kan. Marah dia. Tapi beda dengan Allah. Justru Allah itu cinta, senang apabila dimintai. Justru Allah marah kalau tidak dimintai. Kata Nabi, buka Tirmizi nomor 3373. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, wa huwa yaghdabu alaih, maka Allah akan marah kepadanya. Orang kalau nggak mau minta kepada Allah, Allah malah marah. Justru Allah itu sebaliknya paling senang dimintai. Beda dengan kita makhluk, dimintai sepisan, pindo, berikutnya mulai. Itulah manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kita pernah bosan meminta kepada Allah. Justru kadang kita yang bosan meminta. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan, tapi kalianlah yang akan bosan meminta. Allah tidak pernah bosan memberi. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana adab di dalam meminta kepada Allah.
beliau memuji terlebih dahulu Allah. Yang pujian itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. 5 kali memuji dan 5 kali meminta. Ada 5 item yang diminta dan dia memujinya sebanyak 5 kali sesuai dengan permintaannya. Allah abadikan, yakni di dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-72 sampai dengan 78, surah 26. Mulai dari ayat 78 Allazina sampai dengan 82, ini isinya adalah pujian. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Apa kata Allah? Yaitu Allah yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Iya. Disebut Allah sebagai pencipta dan pemberi petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Rabbku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan dialah Allah yang telah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Dipuji Allah Jalla wa'ala. Kalau tadi sebagai Al-Khaliq, Al-Hadi, ini dipuji oleh Allah sebagai apa? Ar-Raziq, pemberi rizki. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dipuji Allah. Dialah Allah Asy-Syafi. Yaitu apa? Penyembuh. Nabi Ibrahim mengatakan, jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dipuji Allah, dialah Al-Muhyi wal-Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Walladzi atma'u an yaghfirani khati'ati yaumaddin. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Iya, Allah dipuji sebagai apa? Al-Ghafur, yang maha pengampun, atau Al-Ghaffar, sama. Dan dialah Allah yang aku harapkan akan mengampuni diriku atas segala kesalahanku. Kapan? Di hari kiamat. Yaumaddin, yakni pada hari Kiamat. pada hari pembalasan. Ini semua isinya apa nih? Pujian. Summa sa'ala khamsa hawaij. Kemudian beliau meminta 5 hajat. 5 perkara yang diminta. Yakni ditunjukkan pada ayat berikutnya, mulai dari ayat 83 sampai dengan 87. Inilah permintaannya setelah dipuji sebanyak 5 kali dengan pujian-pujian yang terdapat di dalam sifat-sifat dan nama-namanya. Maka Nabi Ibrahim meminta, Rabbi abli hukman wa alhiqni bis salihin. Ibrahim berdoa, ya Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Baru minta supaya diberi apa? Al-hikmah. Dan Nabi Ibrahim meminta supaya digolongkan
bersama orang-orang apa? Saleh. Hikmah. Waj'al li lisanaka sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini permintaan kedua. Nabi Ibrahim minta supaya beliau dikenang. Menjadi apa? Buat tutur. Yang tuturnya itu tinular. Maksudnya akan berlanjut sampai akhir zaman. Ya kan? Brahma Kumbara. Karena sudah dari dulu sampai sekarang kita tiap hari selalu menyebut-nyebut Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Berapa kali kita nyebut Ibrahim setiap hari? Minimal 5. Dan nyebut Ibrahimnya melaknat atau memuji? Memuji. Menjadi buah tutur. Kalau tidak dikatakan menjadi buah bibir, nanti konotasinya beda dong, buah bibir. Nanti dipikir jadi pembicaraan di sosmed dong. Enggak. Abab. Ya, jadi menjadi apa? Lisana sidqin. Buah tutur yang hak, yang benar. Bukan dibicarakan karena kejelekannya, tapi karena kebaikannya. Waj'al li min warathatil jannatin na'im. Apa katanya? Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membusakai surga yang penuh kenikmatan. Iya. Yang keempat, beliau meminta supaya apa? Mewarisi jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Faghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Iya. Ada 5 doa, 5 permintaan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. 4 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Sebelum berdoa meminta, beliau memuji. Ada 5 macam pujian dalam 5 ayat. Tetapi kemudian setelah meminta 5 perkara, 4 yang dikabulkan, 1 tidak. Faqadallahu subhanahu hawaijahu illa wahidatun. Maka Allah mengabulkan hajat Nabi Ibrahim kecuali hanya 1. Faqala fil awal, sebagaimana pada permintaan pertama. Minta apa beliau? Hikmah. Minta hikmah. Allah kabulkan Nabi Ibrahim diberi hikmah, yaitu pada surah An-Nisa, surah 4 ayat 54. Ini bukti bahwa permintaan pertama dikabulkan. Faqad antayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Kenapa? Enggak, kan Ustadz bacanya dari tengah, enggak dari awal. Ini potongan di sini. Iya, makanya. Oh, itu ayatnya panjang ya? Itu mereka yang belakang ibu-ibu. Ya, ayatnya 54, cuman di sini penggalan, potongan, Bu ya. Dari mulai tengah. Saya bacanya sesuai yang di sini. Iya. Ya. Iya. Enggak apa-apa dibaca lengkap Pak Oke, kalau iya. gitu. Silakan. Oke. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya,
Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Masuk ya, Allah memberikan Ibrahim Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian permintaan kedua, wa qala fi qawlihi ta'ala, Allah mengabulkan permintaan kedua sebagaimana firman Allah Yusuf di dalam surah Yusuf ayat 101. Ini juga potongan ya. Di sini disebutkan wa alhiqni bis-salihin. Kalau lengkap dibaca lengkap. Ya Robku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Rob, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang solih. Iya. Di ujung ayat itu wa alhiqni, dan kelompokkanlah aku, kumpulkanlah aku bis-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Kemudian permintaan yang keberapa? 3. Yang ketiga. Maaf. Masih yang kedua. Yang kedua yaitu ada Al-Baqarah 130. Potongan ayat juga ini. Ya. Di sini disebutkan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Silakan baca. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang solih. Ya. Jadi ada 2 ayat. Bukti bahwa Nabi Ibrahim dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, wa fi qawli fis su'ali tsana'i fil umam. Dan inilah dari permintaan Nabi Allah Ibrahim pada pujian yang diucapkannya secara umum, yakni berupa pujian yang dilakukan oleh orang-orang sesudahnya, bahwa beliau selalu menjadi buah tutur yang baik. Dalam surah As-Saffat pada ayat 108, bahwa beliau dijadikan oleh Allah buat tutur oleh orang-orang sesudahnya, sebagaimana firman-Nya wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan kami jadikan Ibrahim buat tutur yang baik bagi orang-orang sesudahnya. Ini kisahnya setelah Nabi Ibrahim melaksanakan prosesi penyembelihan kepada siapa? Ismail. Yang ini merupakan bala'um mubin, yaitu ujian yang nyata. Dan dari situlah kemudian Nabi Ibrahim menjadi buat tutur yang baik. Kenapa? Prosesi kurbannya diikuti oleh semua umat manusia sesudahnya sampai hari ini. Wa qala fi qawlihi, juga firman Allah Ta'ala membuktikan bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan, yaitu permintaan agar beliau dimasukkan ke dalam jannah, surga, sebagaimana ucapan waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Hud surah 11 pada ayat 73,
rahmatullahi wa taraknahu. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ini Potongan. di depan ini ya. Ini potongan. Potongan juga ini ya. Pertengahan itu, Ustaz. Di tengah ini ya. Iya. Baik, baca lengkap saja. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai alul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Iya. Apa kaitannya rahmat Allah dengan surga? Kalau kita sudah berbicara tentang makna rahmat, itu memiliki makna yang luas. Pertama adalah maghfirah, ampunan. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat berarti dia akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, ampunan itu berujung kepada apa? Surga. Karena Allah menyebutkan antara ampunan dan surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Ampunan dan surga. Dan surga itu adalah rahmat Allah. Adapun neraka adalah keadilan Allah. Karena Allah tidak mungkin mendolimi sedikit pun, memasukkan hamba-hambanya ke neraka, kecuali orang-orang yang memang harus dihukum karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Wa'tadharu ilaihi fi su'alil maghfirah li abih. Dan beliau diperingatkan, yakni tidak dikabulkannya doa yang kelima, yaitu permintaan Ibrahim agar bapaknya diampuni. Taubah ayat 114. Tahu siapa bapaknya? Azar. Siapa dia? Pembuat patung. Produsen berhala. Al-asnam, patung berhala. Tapi karena beliau cinta kepada bapaknya, sempat beliau menyatakan bahwa aku akan mendoakan engkau wahai Aba. Tapi saat itu masih belum tegas bahwa bapaknya itu betul-betul menjadi musuh. Tapi begitu Allah menetapkan bahwa bapaknya betul-betul menjadi musuh, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan dari apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dalam surah At-Taubah ada ayat 114. Surah yang ke-9. Di situ disebutkan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Apa kata Allah? Semua, Ustaz ya. Boleh. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Iya. Jadi Allah sebutkan secara lengkap di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Dan permintaan ampun kepada Allah untuk bapaknya, yakni Azar, yang dilakukan oleh Ibrahim illa melainkan am mau'idatin wa'adaha iyah, melainkan yakni hanyalah karena suatu perkataan yang sempat diucapkan ketika Nabi Ibrahim mendakwai, kemudian diusir ya.
dan diancam untuk dirajam dengan batu. Wahjurni maliya, kalimatnya yaitu agar kau meninggalkan aku dalam beberapa saat, beberapa waktu, maksudnya minggatohon, ya, sana, pergi ke sana, kalau bahasa kita. Jangan di sini. Diusir Nabi Ibrahim, kalau enggak kamu tak rajam kamu. Nah, tapi Nabi Ibrahim menjawab dengan apa? Tetap aku akan mohonkan ampun engkau wahai Aba. Itu masih belum ada ketegasan bahwa Nabi Ibrahim, bahwa bapak dari Nabi Ibrahim adalah betul-betul menjadi musuh. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka tatkala jelas dan terang bahwasanya bapak Nabi Ibrahim itu adalah aduun lillah, adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Nah, ini berarti doa yang kelima tidak dikabulkan. Kenapa kok tidak dikabulkan? Karena memang ini sudah jadi ketetapan baku, sudah jadi takdir yang tidak akan dirubah oleh Allah. Dan kalimat di akhir permintaan beliau kan, wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku wahai Allah, yakni pada hari dibangkitkan. Nanti ucapan ini diucapkan Nabi Ibrahim ketika di akhirat. Ternyata bapak Nabi Ibrahim ini didatangkan di hadapan Nabi Ibrahim dengan muka penuh dengan tanah dan debu. Jadi mukanya ini penuh dengan tanah, tertutup tanah dan debu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bukankah sudah kukatakan jangan menentang aku wahai Abah. Ojo bangkel ta Pak, mangkane biyen laopo sampean niku ngelawan. Ya? Mulai hari ini. Nah, Nabi Ibrahim bapaknya mengatakan, maka hari ini aku tidak akan melawanmu. Ya kan? Begitu dia mengucapkan begitu, Allah Jalla wa'ala berfirman, wahai Ibrahim, lihatlah di bawah kakimu. Ternyata di bawah kakinya terdapat sembelihan yang penuh dengan tanah, yang kotor. Begitu di bawah dilihat ada sembelihan, ya, entah domba, entah kambing, ada sembelihan yang kotor. Kemudian apa? Kemudian diambil kedua kakinya dan dilemparkan oleh Ibrahim ke neraka. Ini tamsil bahwa Nabi Ibrahim tetap berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan para pelakunya. Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim, kalau dia syirik tempatnya di mana? Neraka. Sama seperti Nabi kita Muhammad. Beliau nggak kurang-kurang mengajak Abu Thalib kan untuk berislam. Ya am, ketika sekarat ini, wahai paman, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah di hari kiamat. Di sebelahnya ada Abu Jahal. Hai Abu Thalib, bencikah kau kepada agama bapak moyang kita Abdul Muthalib? Ucapan ini membuat Abu Thalib tak bergeming, tidak berucap sebagaimana harapan Rasulullah, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tahu apa konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah mengingkari seluruh berhala-berhala nenek moyang mereka. Karena cukup Allah saja sebagai ilah, sesembahan. Sementara mereka memiliki Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Berarti ada kalanya Nabi itu doanya tidak dikabulkan, permintaan dan harapannya tidak dipenuhi.
Karena memang sudah jadi ketetapan takdir yang tidak bisa dirubah. Dan bahkan Nabi kita Muhammad pernah berdoa 3 perkara. 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Wahai Allah, jangan jadikan umatku diazab dengan banjir sebagai umat Nabi Nuh. Yang kedua, wahai Allah, jangan kau berikan kepada umatku kelaparan sebagaimana azab yang diberikan kepada kaumnya Nabi Yusuf, kelaparan selama 7 tahun. Dan yang ketiga, wahai Allah, jangan kau jadikan umatku saling berperang satu dengan yang lain. 1 dan 2 dikabulkan, yang ketiga tidak dikabulkan. Makanya umat Kanjeng Nabi sering tukaran. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kan? Nek tukaran gontok-gontokan iku wis biasa, biyen malah bacok-bacokan. Tapi sampean ojo ate melo. Mereka berselisih, jangan ikut berselisih. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, jangan berfirqah-firqah, jangan bercerai-berai. Waqad syarafallahu azza wa jalla, Allah telah memuliakan hadhil ummata bimithliha, dan Allah telah memuliakan umat ini dengan yang semisalnya, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya dan umat-umat sebelumnya. Fa'anzala alaihim fatihatal kitabi, di mana Allah Jalla wa Ala telah menurunkan atas mereka, yakni surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, yang mirip di dalam surah Al-Fatihah itu berisi pujian dan permintaan. Ya, depannya pujian, belakangnya permintaan. Awwaluha sana'an wa tamjidan ila qawlihi. Pada awalnya adalah puji-pujian sampai kepada kalimat wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Iyyaka nasta'in itu sudah masuk permintaan sebelumnya. Artinya mulai dari kalimat itu dan seterusnya itu semua permintaan. Wasairiha du'aud. Maka selepasnya, selebihnya yaitu doa permintaan. Makanya surah Al-Fatihah dibagi menjadi 2, yaitu berisi pujian dan doa. Pujian untuk Allah, doa permintaan untuk hamba. Buka Muslim KBC nomor 349. Dan Al-Fatihah ini tidak diturunkan kecuali kepada umat Rasulullah. Buka Muslim 772 dulu, baru 349. Kita tunjukkan dulu bahwa Al-Fatihah ini memang surat khusus. Surat khusus yang disebut dengan nurun. Apa nur? Cahaya. Silakan. Keutamaan surat Al-Fatihah. Iya, 772. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu waktu ketika Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW, sekonyong-konyong kedengaran suatu bunyi seperti pintu sedang dibukakan orang. Lalu diangkatnya kepalanya seraya berkata, nah, inilah pintu langit dibukakan hari ini. Iya, ternyata langit itu ada apanya? Pintunya. Pintu. Dan ternyata suaranya itu
suara yang mungkin sudah pernah dikenal oleh manusia bahwa itu adalah suara ya apa kira-kira suaranya? Iku lawang ngopo ya? Krentek iki. Senengane ndelok film horor iki wadano. Lawang ngopo? Wah iku. Kamar mandi. Ya kita nggak tahu Nabi mendengar suara pintu itu seperti apa ya kan? Ya, tapi semua orang gambaran pintu ya koyok ngono iku ya kan? Lanjut. Di mana sebelumnya tidak pernah dibuka melainkan baru hari ini. Dari pintu itu turun malaikat. Kata Jibril, inilah malaikat turun ke bumi, di mana dia tidak pernah turun sebelumnya. Saat itu Nabi sedang berbincang santai dengan malaikat Jibril. Dan malaikat yang turun dari langit itu langsung menghampiri keduanya, mendatangi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Terus, melainkan baru hari ini. Setelah malaikat itu memberi salam, lalu dia berkata, apa katanya? gembirakanlah umatmu dengan dua cahaya, yang kedua-duanya hanya diturunkan kepadamu. Iya. Malaikat itu mengatakan, farrihu ummatakum binurain. Gembirakanlah umatmu wahai Muhammad dengan dua cahaya. Yang dua cahaya ini tidak pernah diturunkan kecuali hanya untukmu. Ini khusus untuk beliau. Apakah itu? Dua cahaya? Dua cahaya yang keduanya hanya diturunkan kepadamu dan tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelum kamu, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Iya, pertama suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Dan yang kedua yakni ayat fi akhiri suratil Baqarah, yakni ayat-ayat yang ada pada akhir surah Al-Baqarah. Berapa ayat? 3 ayat. 3. Ya, 3. coba di situ disebutkan mulai dari ayat 284 sampai 286. Berarti berapa? 284, 285, 286. Mulai dari mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu cahaya. Ya, cahaya itu. Makanya antum walaupun ini tidak termasuk di antara zikir pagi petang, tapi tidak ada salahnya antum membacanya. Tapi memang bukan wajib. Dan biasanya dibaca yang sunnah sebelum apa? Tidur. Ayatul Kursi wa akhiru yani surah Al-Baqarah. Kalau itu 2 ayat ya. Kalau ini 3 ayat yang jadi cahaya itu. 3 aja wis. 2 cahaya ini merupakan kekhususan umat Nabi kita Muhammad, umat akhir zaman. Makanya jangan pernah dilewatkan. Nek nganggur-nganggur moco ya timbangane delok TV. Bukan delok TV, kadang ngomong dhewe grundel ya kan. Nek gak ono bersenandung apa mending baca itu ayat-ayat Quran yang merupakan cahaya. Cahaya di sini apa? Apa makna cahaya? Halo? Apa makna cahaya? Cahaya adalah penerang. Ya kan? Yang diterangi apa berarti? Hati atau jiwa, bukan penerangan fisik. Wah, turung bayar PLN tak mocokno Al-Baqarah. Soalnya jari ini cahaya cek padang, yo pancet peteng gak kira padang. Ya, karena apa? Karena yang dimaksud cahaya ini menerangi hati dan jiwanya. Ya. Berarti Fatihatul Kitab sudah. Sekarang Al-Fatihah ini dibagi menjadi 2. Silakan. Dari Abu Hurairah 349. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sempurna. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca suratul Fatihah. Terus. Lalu ditanyakan orang kepada Abu Hurairah,
bagaimana kalau kami sholat mengikuti imam? Apa kata Abu Hurairah? Jawabnya, bacalah perlahan-lahan. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? bahwa Allah Ta'ala berfirman, Apa firman-Nya? salat itu kubagi dua, antaraku dan hambaku. Qasamtus shalah qismain. Qasamtus shalah qismain. Aku membagi solat itu menjadi dua, kata Allah. Berarti ini hadis apa? Qudsi. Aku membagi solat menjadi dua. Jadi Al-Fatihah ini juga disebut dengan nama lain apa? As-shalah. Yang dibagi menjadi dua itu apa? Yaitu surat Al-Fatihah. Tapi Allah menyebutnya apa? As-shalah. Maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Qasamtus shalah qismain. Aku membagi solat menjadi dua. Aku membagi surah Al-Fatihah menjadi dua. Baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Kemudian untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika dia membaca, apabila dia mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah Ta'ala menjawab, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya, Allah menjawab kalimat yang diucapkan hambanya ketika dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku memujiku. Yang kedua, apabila dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, apa jawab Allah? maka Allah Ta'ala menjawab asna alayya abdi. Maaf, yang tadi hamadani abdi. Salah tadi ya. Yang pertama ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku. Maaf. Ya. Kemudian yang kedua, yakni asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Hambaku menyanjungku. Asna alayya abdi. Yang ketiga, apabila dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maha penguasa hari kemudian, maka Allah Ta'ala menjawab, apa jawabnya? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Majjadani abdi, atau fawadu alayya abdi, yaitu hambaku berserah diri kepadaku. Berarti sudah berapa? Tiga. Kalau Al-Fatihah ada 7, dibagi menjadi 2, berarti 3 berapa? Setengah. 3 ayat sudah lewat. Berarti ayat keempat inilah yang dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian lagi untuk hambanya. Yaitu ayat yang berbunyi, apabila dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau saja kami menyembah dan kepada Engkau saja kami meminta pertolongan. Apa jawab Allah? Maka Allah Ta'ala menjawab, haza baini wa baina abdi, wali abdi masala. Haza baini wa baina abdi. Ini adalah untuk hamba, untuk diriku dan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, selebihnya berarti berapa ayat yang belum? 3,5. Sudah setengah tadi kan? Iya. Wa iyyaka nasta'in, itu kan setengah untuk kita, ya kan? Berarti sisanya 3. Sisanya kan 3 kan? Setengahnya udah dapat pada ayat keempat kan? Oh iya. Wa iyyaka nasta'in. Iya. Berarti tinggal 3 saja. 3. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 3 kan yang kita minta. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang yang tidak Engkau murkai, dan tidak pula jalan orang yang sesat. Maka jawab Allah Ta'ala, hazali abdi wali abdi ma'asa'ala. Inilah, yakni seluruhnya untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang mereka minta.
Jadi Al-Fatihah ini secara anatomis mirip dengan surah Asy-Syu'ara, yakni ayat 78 sampai dengan 87. Angka cantik nggak? 78, 87. Berarti 55 kan? 5 ayat kan? Ada 10 ayat kan di situ? 5 ayat. 5 ayat pertama mirip dengan, yakni ayat pertama sampai ayat ke 3,5. Masuk 3,5. Sampai ayat keempat bagian awal. Yaitu apa? Isinya apa? Pujian. Ya. Kemudian ayat berapa? Ayat 83 sampai dengan 87 itu mirip dengan ayat 4 bagian belakang sama 3 setelahnya. Yaitu isinya apa? Permintaan. Jadi secara anatomi sama, mirip. Makanya ini menandakan bahwa apa? Orang sebelum minta itu harus apa? Memuji dulu. Memuji Allah, mengagungkan Allah, ya, menyanjung Allah. Wa hadza Musa alaihissalam qadima ats-tsanaa'a 'ala Allah taala. Demikian pula Nabi Musa, di mana beliau pernah, yakni memuji Allah tabaraka wa taala di dalam permintaannya. Sebelum dia meminta, dipuji terlebih dahulu Allah. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 155, Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Apa kata Allah? Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Iya. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Sama dengan doa kita yang kita ucapkan di akhir surah Al-Baqarah. Ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah kami dari orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Waruwiya al-Bukhari fi hadits asy-syafa'ati 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan di dalam sebuah hadis, yakni tentang syafaat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal khalaiqa tas'alul anbiya'a, bahwasanya nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang akan meminta kepada para nabi. Maksudnya minta tolong, ya. Tas'alul anbiya'a alaihimus salam. Mereka semua meminta asy-syafa'ata, yakni syafaat, ila rabbiha, kepada Rabb mereka, kepada Rabbnya, fi ursatil qiyamah, yaitu pada saat kondisi mencekam hari kiamat. Fakullu wahidin yadhkuru dzambahu, maka setiap yang didatangi dan dimintai tolong di kalangan para nabi, mereka semua tidak sanggup menolong dengan menyebutkan alasannya, yakni apa? Dosa-dosa dan kesalahan yang dulu mereka pernah lakukan. Nabi Adam menyebutkan kesalahannya ketika memakan buah terlarang. Nabiullah Nuh yang merasa enggak enak karena apa? Meminta kepada Allah untuk menghabisi seluruh umatnya, sehingga enggak ada manusia ketika itu kecuali yang naik bahtera saja. Yang menumpang perahu siapa? Nuh. Semuanya tewas. Ini.
Ketika didatangi Nabi Ibrahim pun angkat tangan menunjukkan kesalahannya yang beliau merasa pernah berdusta sebanyak tiga kali berdusta. Padahal apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat yang menghancurkan berhala-berhala kecil ini adalah yang besar ini. Ya. Ini namanya bukan dusta tapi tauriyah. Apa? Tauriyah, yakni kalimat yang bermakna ganda. Yang makna hakikatnya hanya diketahui oleh orang yang mengatakan. Ya. Seperti Sarah juga. Sarah kalau kau ditemui oleh Fir'aun bilang aja, lu saudara gua. Ya. Jadi kamu saudaraku. Loh, kok saudara? Bukankah kamu adalah suamiku dan aku istrimu? Bukan. Saudara di sini adalah saudara seiman, seakidah. Karena nggak ada orang beriman hari ini di muka bumi ini kecuali dua orang, kamu dan aku. Nurutoy dare. Jadi itu namanya bukan dusta murni, tapi apa? Tahu? Nah, karena sebab seperti itu aja Nabi Ibrahim nggak bisa menolong. Padahal umpama membujuk mek ping telu sampean ping piro? Ya. Seumur hidup 3 kali. Awak dewi bendino sego. Jangan Apa? Jangan lode. Ya. Nabi Musa juga begitu, merasa pernah bersalah membunuh kaumnya Fir'aun, dipukul langsung mati. Ya. Maka satu-satunya yang didatangi dan diberikan oleh Allah kemudahan memberikan syafaat tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka di kalangan para nabi dan rasul yang didatangi menyebutkan dosa-dosanya wa yaqul, dan mereka mengatakan izhabu ila ghairi, pergilah ke sana ke nabi yang lain, saya enggak sanggup. Kemudian ketika mendatangi Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu, maka aku mengatakan, ana laha fasta'zan ala rabbi, akulah orangnya yang bisa menolong dan mendapatkan izin dari Rabbku. Fa idza ra'aitahu, maka ketika aku melihat Allah, waqa'tu, maka aku pun jatuh tersungkur sajidan, bersujud. Fayad'uni ma yasha, kemudian aku berdoa atau Allah Jalla wa Ala memanggilku dengan sebutan apa saja. Thumma yuqal, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, maka mintalah kau akan diberi, wakul tasma' washfa' tushaffa', maka berilah, mintalah syafaat, maka apa yang kau minta dari syafaat itu akan dikabulkan. Fayulhimuni muhamidan ahmadahu biha, maka Allah mengilhamkan kepadaku puji-pujian yang aku memuji Allah dengan puji-pujian tersebut. Wa ahmadahu bitilkal mahamida, dan aku pun memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah kepadaku tersebut. Maka setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad setelah Nabi kita ini jatuh sujud di hadapan Allah dan mengucapkan kalimat puji-pujian yang hanya diajarkan oleh Allah pada beliau saja. Kita nggak tahu kalimatnya itu seperti apa.
Tapi Nabi sudah ngasih bocorannya bahwa nanti Nabi akan diberikan ilham, ya, diilhamkan kepada beliau tentang segala macam bentuk kalimat pujian di hadapan Allah sebelum beliau memberikan syafaat. Padahal syafaat ini syafaat yang agung. Dan inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang teragung, syafaat yang diberikan oleh Allah melalui perantara Nabi kepada siapa? Seluruh makhluk, seluruh umat manusia, bukan hanya umat Rasulullah. Seluruh umat manusia yang muslim tentunya. Syaratnya apa? Syaratnya dia dapat ridho Allah. Dan tidak ada yang diridhoi oleh Allah kecuali orang-orang yang bertauhid, orang muslim. Maka mereka diberi syafaat karena sebab-sebab, yakni kekurangan dari amal ibadah yang mereka kerjakan di dunia, atau karena tauhid yang mereka pegang teguh sampai mati. Dan karena sebab tauhid inilah kemudian orang itu bisa mendapatkan syafaat dari Nabi, sehingga pada akhirnya orang-orang akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaat yang paling yang paling minimal, yaitu dikeluarkan dari apa? Neraka. Ada syafaat lagi apa? Ditingkatkan derajatnya di sisi Allah di surga. Jadi naik grade-nya. Itu termasuk juga karena syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka yang belum masuk. Kenapa? Karena dihalang-halangi terus mau masuk surga. Maka syafaat itu apa? Disegerakan masuk ke dalam surga. Nah, itu Nabi lakukan setelah Nabi kita Muhammad berdoa memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi lafdin akhar, di dalam lafaz yang lainnya, yakni fa ahmada rabbi bitahmidin yu'allimuni, maka aku memuji Rabbku dengan puji-pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Kemudian selanjutnya ada riwayat an Fudalah bin Ubaid, dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, Sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi mendengarkan seorang lelaki yad'u fi salatihi, berdoa di dalam salatnya, lam yajidillaha, di mana dia tidak memuji Allah, walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tidak mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas Nabi pun bersabda, ajjala hadza, orang ini tergesa-gesa. Orang itu dikatakan tergesa-gesa ketika dia dalam berdoa tidak memuji Allah dan tidak membaca salawat atas Nabi. Thumma da'ahu, kemudian orang itu dipanggil oleh Nabi. Faqala lahu, kemudian orang itu berkata kepadanya, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda'u bitamjidi rabbih, maka hendaklah kalian mengawalinya dengan puji-pujian kepada Rabb-Nya, wassana'a alaihi, juga sanjungan atasnya, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah kau mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Summa yad'u ba'du bima sya'a. Kemudian silakan kau meminta, berdoa apa saja. Kenapa? Karena sudah dilakukan apa tadi? Memuji, menyanjung Allah dan bersolawat kepada Nabi. Hadis riwayat yakni Abu Dawud nomor 1481. Coba dicek cocok enggak itu di nomor digitalnya 1481. Oh afwan, Tirmizi di sini Abu Dawud 1481 sama 1481. Coba dibaca, sama enggak? sama. Ya ini dibaca supaya tahu sama enggaknya. Dari Fadlah bin Ubaid Nah terus radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki sedang berdoa dalam sholatnya. Dia tidak memuliakan Allah dan tidak membaca salawat atas Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu Nabi SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya dan juga kepada yang lainnya, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, hendaklah memulainya dengan mengagungkan Rabb-nya dan menyanjungnya. Setelah itu bacalah sholawat atas Nabi SAW. Kemudian berdoa setelah itu sesuai dengan doa yang dikehendakinya. iya. Sama. Berarti Abu Dawud ya. Abu Terus Dawud. tadi Bukhari di mana Bukhari? Ini salah ini. Benar ini 1481 tapi ini Bukhari. Harusnya Abu Dawud. Salah cetak. Salah cetak. Itu diterjemah. Terjemahnya Bukhari Terjemahnya apa? 1481 sama dengan ini. Tapi Abu Dawud persis sama. Jadi salah cetak. Salah cetak. Yang salah itu di Buku, udah di buku. diterjemah atau di buku. Di buku situ. Iya, di buku. Oh ya udah. Yang betul yang di situ. Ya, tulis ganti Abu Dawud. Abu ya. Dawud. Dan Tirmizi. Iya, Tirmizi 3475. Nah, 3475. Wa sahahahu Albani dan juga ini disahihkan oleh Imam Albani. Baik. Nomor 2. Ket mau resik nomor loro. Wis ngecobrot gak karu-karuan ini. Ada masih nomor 2. Wa min adabihi, di antara adab-adab berdoa dan berzikir, ayyakuna mukhlisan raghiban rahaban. Mutadallilan khashi'an. Yang pertama apa tadi? Mukhlisan, Mukhlisan, yakni ikhlas. ikhlas. Raghiban, Mengharapkan berharap. pahala. Rahiban, takut, cemas atau takut. Mutadzallilan, merendahkan diri. Khashi'an, khusyuk. Berdoa dengan ikhlas. Berarti doanya ini hanya kepada Allah. Jangan sampai berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman, dalilnya surat Jin ayat 18. Oh, Jin 72. Surat 72 ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Silakan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Nah, harus ikhlas, berdoa hanya minta kepada Allah. Nggak boleh mendua. Kadang-kadang sholat di masjid, dia minta kepada Allah, tapi setelah itu minta kepada selain Allah. Minta kepada kuburan wali, minta kepada kuburan
Nabi. Bisa jadi sholatnya di Masjid Nabawi, di dekatnya ada makam Nabi. Habis sholat minta kepada Allah, ternyata minta kepada Nabi setelah itu. Ya Nabi, ya Rasulullah, aghisni, tolong aku wahai Nabi. Rezekiku rada puret iki apa? Nabi dimintai. Jangankan minta dunia, minta akhirat pun nggak akan bisa. Nabi tolonglah aku, beri syafaat aku. Nggak bisa. Karena beliau tidak akan bisa apa? Memberikan, mengabulkan, memenuhi hajat manusia karena beliau sudah mati. Baik. Raghiban wa rahaban. Ini ada di surah Al-Anbiya ayat 90. Surah 21 ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Apa kata Allah? Awal ya, Zat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini adalah kisah Nabiullah Zakaria. Ya. Disifati beliau itu adalah orang-orang yang bersegera kepada Allah. Al-khairat, yaitu kebaikan. Dan itu juga merupakan isyarat bahwa supaya doa kita dikabulkan, segera kita dalam kebaikan. Coba ayat sebelumnya, 89. Ya. Kisah siapa ini? Zakaria. Nah, coba dibaca. 89. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Robnya, ya Robku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Ya. Ini adalah kegundahan dan kegelisahan seorang nabi yang belum punya keturunan. Sebagai penerus estafeta dakwah tauhid. Karena seorang nabi kan kalau nggak punya anak, siapa yang meneruskan? Ya. Akhirnya beliau berdoa dengan doa yang luar biasa. Disifati doanya dalam ayat 90. Yakni apa? Wa yad'unana. Dia berdoa meminta kepadaku dengan harap-harap cemas, raghaban wa rahaban. Ini sifat dalam doanya. Kemudian sifat yang lainnya apa? Khashi'an. Disebutkan wa kanu lana khashi'in, yaitu khusyuk. Apa yang dimaksud khusyuk di sini? Kalau khusyuk ini bukan saat ritual ibadah saja. Khusyuk itu semua aktivitas hidupnya. Khusyuk. Makanya kadang ada orang wong iku lho, iku wong khusyuk iku. Ya kan? Khusyuk iku. Kadang-kadang begitu. Karena khusyuk itu bukan hanya untuk sholat saja. Tapi apa? Lebih merupakan yakni sikap hidup. Sikap hidupnya selama 24 jam. Apa? Orang ini sangat yakin kepada kehidupan akhirat. Sehingga khusyuk itu diterjemahkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang itu sudah khusyuk, maka Allah akan memudahkan orang itu meminta pertolongan dengan melalui perantara apa?
as-sabru sabar, dan as-salatu salat. Dua-duanya ini sama cahayanya. Dua-duanya cahaya ini. Kata Nabi dalam sebuah hadis, as-salatu nurun was-sabru diya'un. Salat itu adalah cahaya. Dan sabar adalah apa? Sinar. Dia. Kalau salat itu cahaya yang sejuk, ibarat yaitu cahaya rembulan. Sedangkan as-sabru, sabar itu adalah sinar, ibarat apa? Yakni nurus syam, cahaya matahari, yang cahaya yang diikuti dengan rasa apa, Pak? Panas. Makanya wong sabar iku panas. Cocok ini, seneng ini ibu-ibu. Jadi itu. Nah, sekarang itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk? Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa antum. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka itu yakin akan bertemu dengan siapa? Allah. Berarti kalau dia mau ketemu Allah, dia harus mempersiapkan diri menghadap kepada Allah. Maka orang mukmin itu cinta, senang bertemu dengan Allah. Senang dia ketemu dengan Allah, orang mukmin itu. Makanya nek wong mukmin iku mati itu malah seneng. Timbangane urip nang donya iki sumpah. Kalau sudah masuk ke alam barzah itu kebebasan yang luar biasa. Itu orang mukmin. Nah, diawali dari apa? Persiapan menuju ke alam barzah dan akhirat, yaitu dengan keyakinan wabil akhiratihum yuqinun. Mereka sangat yakin kepada kehidupan akhirat. Nah, itu akan tercermin dalam hidupnya sehari-hari. Orang kalau yakin kepada kehidupan akhirat, ya kan, masih ono barang keleleran, gak kira dicupuk, soalnya gak melok duwe. Kenapa? Dia takut kepada kehidupan akhirat yang Allah akan mengadili dia meskipun gak ono wong. Melaku ono duwe sak gebok abang Soekarno Hatta lewat. Kira-kira sampean jupuk apa enggak? Jupuk. Berarti bangane jupuk wong liya. Diamane. Diamanno, bukan di ngomong itu diamanno. Wong korupsi ku ya nek ngomong tak amanno timbangane dijupuk liyane. Ya kan? Tak amanno ae dhisik ya. Ya. Kalau orang yakin kepada kehidupan akhirat, kalau itu bukan haknya, tidak halal bagi dia, nggak boleh. Ya. Sampean mlebu lip wong loro. Ya kan? Situke sampean, situke ono wong wedok gawe you can see rok mini tank top lengkap. Ya. Lipe mulai angka 1 ngisor sampai 120. Sampean ngelirik apa enggak? Lirik. Ngadeg nang ngarepe lawang. Ngadeg nang ngarepe lawang ini, Ustaz. Hah? Iya lawange kaca. Mantul. Ya. Ya Allah. Nah, orang yang bisa menghindari, orang yang bisa ghaddul basar dari aurat wanita yang tidak halal adalah orang yang yakin akan pertemuan dengan Allah. Orang yang yakin kepada kehidupan akhirat. Nah, disitulah kalau ingin mengukur tingkat keimanan kita kepada kehidupan akhirat, di situ delokmu iku suwe apa dilu.
Diluk tapi sering. Noleh balik meneh, noleh balik maneh, ngono ta? Iya. Koyok wong zikir sampe. Zikire berarti ngene-ngene berarti sampe. Ya. Jadi berdoa dengan khusyuk, orang yang khusyuk itu digambarkan di sini contohnya siapa? Nabi Zakaria. Bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam berdoa, tapi khusyuk dalam hidupnya sehari-hari. Yaitu apa? Orang yang yakin kepada kehidupan akhir. Orang yang khusyuk ketika dipanggil subuh, as-salatu khairum minan naum, dia pasti akan apa? Itu orang yang khusyuk. Kenapa? Yakin kepada kehidupan akhirat. Ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan kenyamanan dunia. Dia berangkat walaupun tidak ada manusia yang saat itu menemani. Di kala sunyi, di waktu yang dingin, dia lewati perjalanan itu menuju ke masjid. Dan itulah perjalanan terberat dalam hidup kita. Bukan mendaki bukit Puncak Jaya Wijaya. Pendakian terberat itu bukan menaiki Mount Everest, tapi apa? Perjalanan menuju ke masjid. Banyak orang ahli bidang olahraga, awake dempal, kuat, ya kan? Tapi kalah. Dipanggil as-salatu khairum minan naum, bangun setelah matahari terbit. Berarti orang itu lemah atau bukan? Lemah. Lemah. Ketokane tok gede, ya kan, kuat, tapi kalah dengan setan. Diuyui kupinge wis gak tangi. Ya kan? Biyen. Duduk sampean iki rek. Penjara ada. Iki online iki. Akeh iki sing kono melo, ya kan, duduk sampean. Paling umpama sampean kan wingi, ya kan. Endi wonge? Baik, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi mungkin saya cukupkan sampai nomor 2 dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat pertemuan kita. Untuk sementara nggak ada pertanyaan, ya. Untuk sementara nggak ada pertanyaan dulu, dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.